Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara perkara agama yang sering disalahfahami oleh sebagian kelompok adalah hadis-hadis tentang imarah, tentang kepemimpinan, hadis-hadis tentang al-jamaah, lalu hadis-hadis tentang baiat. Sebagian orang membaca hadis ini tidak dengan pemahaman para ulama, tidak dengan pemahaman para sahabat, tidak dengan para pemahaman ulama-ulama ahli sunnah. Lalu mereka memaknai untuk membenarkan jamaah tertentu, baiat kepada kelompok tertentu, bahkan sampai mengklaim bahwa di luar kelompoknya bukanlah jamaah kaum muslimin. Padahal para sahabat sejak zaman dahulu itu telah menjelaskan bahwa jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang dibahas dalam beberapa macam hadis itu adalah jamaah yang memuat jamaahnya kaum muslimin secara umum bersama imam mereka, bukan jamaah sempalan, bukan jamaah-jamaah yang dibaiat organisasi tertentu atau dibaiat oleh kelompok-kelompok tertentu. Bukan jamaah khusus. Oleh karena itu pada kajian Jokam kali ini kita melanjutkan membaca dan memahami himpunan hadis-hadis tentang imarah dengan merujuk pemahaman atau penjelasan dari para ulama muktabar seperti Imam An-Nawawi, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para imam-imam ahli sunnah yang lain, agar kita memahami hadis itu dengan tidak dengan hawa nafsu kita, tapi menafsirkan agama itu sesuai dengan pemahaman-pemahaman ulama. Dan semoga Allah memberi kita pemahaman yang lurus dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti kebenaran sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Mari kita buka hadisnya imarah. Kita sudah sampai pada halaman 60 ya mas? 60 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisna Ahmad ibn Yunus, hadisna Zuhair wa Abu Bakar ibnu Ayas wa Mundilun al-Mutarrif an Abi Jahmin an Khalid ibn Wahban an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jamaah qida shibrin, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun sejengkal, faqad akhala ribaqatal Islam min unuqih, maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini berbicara tentang bahaya memberontak atau keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Yang dimaksud jamaah di sini adalah persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin mereka. Makanya para ulama termasuk Imam An-Nawawi berkata, qala An-Nawawi rahimahullah, al-muradu bil jamaah jama'atul muslimin wa imamahum. Yang dimaksud dalam hadis ini, hadis-hadis tentang pelanggaran memisahkan diri dari jamaah walaupun sejengkal, ini adalah jamaahnya kaum muslimin bersama imam mereka. Jamaahnya kaum muslimin berarti sifatnya umum. Sedangkan makna dari melepas ribaqatal Islam, min unuqihi, melepas tali Islam, ikatan Islam dari lehernya, itu artinya itu keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, atau memberontak terhadap jamaahnya umat, memberontak. Namun bukan berarti mereka ini dihukumi kafir, itu tidak. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza laisa kufran yakhruju bihi minal Islam. Hadis ini bukan dijelaskan, bukan dimaknai, bukan dimengerti keluar dari Islam, dihukumi kafir, keluar dari Islam, itu tidak. Jadi inilah pemahaman yang salah di dalam Islam jamaah. Mereka menganggap bahwa orang yang keluar dari jamaahnya atau tidak mentaati peraturan amirnya walaupun satu peraturan saja, sehingga dihukumi keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam berarti bukan Islam. Kalau bukan Islam dihukumi
kafir. Kalau kafir maksudnya ke dalam neraka kekal selamanya. Inilah kesalahan dalam memahami suatu hadis, sehingga jamaahnya menjadi apa yang dikatakan oleh imam atau organisasinya atau pengurusnya itu kewajiban mutlak, bahkan mengalahkan kewajiban ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Hadisna Abdullah hadisna Abi hadisna Affan hadisna Abu Khalaf, yaitu Musa bin Khalaf, kana yu'addu minal budala. Qala hadisna Yahya ibnu Abi Katsirin an Zaid bin Salam an jaddih, yaitu Mamtur anil Haris al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengatakan bahwa sesungguhnya aku memerintahkan kalian dengan 5 perkara, 5 bab. Yang mana Allah memerintahkanku untuk menetapi 5 bab. Ini dari 5 bab yang digaungkan oleh teman kita di Islam Jamaah. Salah satunya yaitu di mana tokoh dalam Jamaah di Facebook itu ada itu yang sesepuh yang pernah menemui Bapak Kiai Haji, pendirinya Islam Jamaah itu, katanya 5 bab itu dalilnya berasal dari sini. Ana amurukum bi khamsin Allah amarani bihinna. Ini loh dalil 5 bab katanya. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu bil jamaah. Yang kedua yaitu wabis sam'i. Yang ketiga wal ta'ah. Yang keempat wal hijrah. Yang kelima yaitu wal jihad fi sabilillah. Itu yang kelima, yaitu al jamaah, mendengarkan, taat, hijrah, dan jihad di dalam jalan Allah. Itu 5 bab yang diterangkan dalam hadis ini. Fa innahu man kharaja minal jama'ati qita shibrin faqad khala ribqatal Islam min unuqihi illa, itu ilahnya istisna ya, illa ada sidahnya, kecuali ayyarji'a, kecuali dia mau kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang keluar dari jamaah kira-kiranya 1 jengkal, maka sungguh dia melepas tali Islam dari lehernya, kecuali kalau dia mau kembali ke jamaah. Wa man da'a bid'awal jahiliyati fahuwa min juza'i jahannam, dan barang siapa yang menyeru kepada seruan jahiliyah, maka ia termasuk orang yang bertekuk lutut di dalam neraka jahanam. Artinya orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Qalu ya Rasulullah wa in sama wa salla, wa Rasulullah, meskipun mereka salat dan berpuasa, apakah juga akan masuk ke dalam neraka? Qala wa in sama wa salla wa zama anahu muslim. Sama, kata Rasulullah, meskipun dia salat, meskipun dia berpuasa, serta dia mengaku bahwa dia adalah orang muslim, dia akan masuk ke dalam neraka. Fatihul muslimin bima, bima ini juga ada tambahan lagi, fatihul muslimina bi asma'ihim, ya, fatihul muslimin bi asma'ihim ala masamahumullah. Fadhul muslimin bi asma'ihim bima samahumullah, bima samahumul muslimin. Fatul muslimina bi asma'ihim ala ma sammahumullahu azza wa jalla. Terusannya seperti itu. Ada kurang lafadznya itu. Al muslimin wal al mu'minin ibadallahi azza wa jalla. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa panggillah mereka, panggillah fatul muslimin, panggillah mereka, maka panggillah mereka kaum muslimin dengan nama-nama mereka sebagaimana Allah telah menamai mereka, yaitu al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah. Itu kan nama-nama yang tercantum di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika memanggil saudara Islam. Jadi di sini ada 5 perintah besar dari Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu persatuan. Rasulullah memerintahkan kita, yang mana Allah juga merintahkan kepada Rasulullah, yang pertama menjaga persatuan kaum muslimin, yaitu al-jamaah, menjaga persatuan. Berarti dengan menyempal sendiri keluar dari komunitas kaum muslimin,
kemudian mendirikan imam sendiri dan menganggap kelompoknya paling benar, di luar kelompoknya kafir semua, berarti ini bukan bagian dari jamaah, ini firqah. Yang kedua, mendengarkan kepada pemimpin. Ketika kaum muslimin sudah berkumpul pada satu imam, sepakatan kaum muslimin, maka kewajiban kaum muslimin adalah mendengarkan dan taat. Taat pun juga dalam perkara ma'ruf, ke perkara yang sesuai dengan searah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian hijrah. Hijrah ini bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir, negeri kufur, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah, terhalangi untuk melaksanakan ibadah, maka kewajiban mereka adalah hijrah menuju negeri kaum muslimin atau menuju negeri di mana dia bisa melaksanakan ibadah sebagaimana kewajiban mereka sebagai kaum muslimin. Yang kelima yaitu ketika mampu itu membela agama Allah, yaitu lewat jihad. Kalau zaman dulu jihadnya juga lewat peperangan. Kalau zaman sekarang jihad kita lewat belajar. Makna yang perlu kita pahami adalah makna jamaah ini. Ini yang perlu ditekankan karena banyak kelompok yang menganggap mereka adalah jamaah. Jamaah itu adalah persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin mereka. Itulah jamaah. Kemudian bahaya keluar dari jamaah ini ya Rasulullah juga menjelaskan keluar dari jamaah, menyempal sendiri, man kharaja minal jamaati shibran, itu diancam dengan dosa besar. Bagaimana cara keluarnya? Yaitu melakukan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin atau memecah belah persatuan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu juga menjelaskan al-muradu bil jama'ati ijtima'ul muslimin ala imamihim. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kesepakatan ijma'nya, berkumpulnya kaum muslimin di bawah satu imam. Kemudian kita juga dilarang oleh Rasulullah memanggil dengan panggilan jahiliyah, seruan jahiliyah, manta bid'awatil jahiliyah, bidakwil jahiliyah, fahuwa min jusa'i jahannam, ancamannya adalah neraka jahanam. Apa itu seruan jahiliyah? Seruan jahiliyah itu adalah fanatisme golongan. Karena itu memecah belah umat, mengajak kepada kebanggaan pada kelompok. Makanya ini dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan da'wal jahiliyati hiya ta'assub lil qabilah awil firqah. Seruan jahiliyah adalah fanatisme terhadap suku, kabilah atau sebuah kelompok, menyempal sendiri dari kaum muslimin, kemudian membuat panggilan-panggilan beda untuk memecah umat. Apa panggilannya? Contoh dalam Islam jamaah kita dulu sering mendengar kalau orang jamaah itu dikatakan orang wongi dewi. Orang luar dikatakan wong jobo, kalau dalam jamaah poros dulur jamaah, itu berarti dalam jamaah ini adalah termasuk panggilan-panggilan jahiliyah yang menguatkan fanatisme kelompok. Ini tidak boleh ini, karena ini membuat perpecahan di dalam kaum muslimin, memecah umat, dan membuat bangga kepada kelompoknya. Ini tidak boleh. Makanya yang oleh Rasulullah SAW ini termasuk panggilan jahiliyah ini diancam masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan wa in shoma wa shala, sahabat bertanya, meskipun mereka sholat dan puasa, Rasulullah mengatakan wa in shoma wa shala wa sama'a anahu muslim. Meskipun mengaku muslim, meskipun sholat, meskipun dia berpuasa, tapi ketika dia membentuk kelompok sendiri dengan panggilan-panggilan menyeru kelompoknya, fanatisme, ta'assub pada kelompoknya, memecah umat, maka dia tetap terancam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini walaupun dia mengaku Islam, ini adalah dosa besar dari memecah persatuan umat. Maka hadis ini mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan, wajib taat kepada pemimpin muslim dan tidak boleh memberontak, larangan fanatisme kelompok, karena Islam mengajarkan memang persatuan umat. Atau larangan keluar dari jamaahnya kaum muslimin, mengajak fanatisme kelompok, mendirikan jamaah baru, itu justru termasuk perbuatan jahiliyah. Memang dalam Syekhul Islam itu zaman dulu sudah ada perpecahan. Makanya beliau itu berpesan, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah, la yajuzu ay yuj'al ismu yufarriqu bainal muslimin. Tidak boleh menjadikan sebuah nama yang memecah kaum muslimin, memecah kaum muslimin. Jadi identitas umat itu adalah muslim. Umat tidak boleh dipecah dengan nama kelompok-kelompok, kemudian dia ta'assub pada kelompoknya. Ini larangan Islam, karena ini termasuk perbuatan jahiliyah. Umat Islam itu cukup disebut dengan nama yang Allah berikan, yaitu al-muslimun, al-mu'minun, ibadallah. Itu. Hadisna Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadisna Hafiz ibn Ghiyas wa Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Masrukin an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah dari seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani. Yang pertama itu seorang janda atau duda yang telah zina, melakukan zina. Maka dia boleh dialirkan darahnya, yaitu dirajam. Yang kedua yaitu wan nafsu bin nafsi, sebab membunuh jiwa, membunuh diri. Maka ini juga boleh dialirkan darahnya, yaitu hukuman qisas. Yang ketiga yaitu watariku lidinihi, dia meninggalkan agamanya, yaitu meninggalkan agama Islam. Berarti artinya murtad. Kalau murtad itu otomatis al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Kalau murtad keluar dari Islam, sudah tidak mengikuti syariat Islam, tidak mengakui Allah zat yang disembah, itu berarti keluar dari Islam, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan kerasulan. Itu berarti keluar dari Islam, syariat Islam tidak dikerjakan sama sekali, bahkan ditolak. Itu berarti keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, otomatis dia mufariqul jamaah, memisahkan komunitas kaum muslimin, maka dia hukumnya murtad. Dan hukum murtad itu juga boleh dialirkan darahnya, boleh dibunuh. Dari hadis ini menunjukkan besarnya kehormatan dari kaum muslimin, sehingga ketika darah dari kaum muslimin tidak boleh sengaja dialirkan, kecuali 3 sebab ini. Yang pertama itu dirajam, hukum rajam, karena dia pernah menikah, seorang janda atau duda melakukan zina, maka dia boleh dirajam. Ini rajam ini ada hadis, ada ayatnya di dalam kitabullah. Kemudian qisas itu juga ada ayatnya, walakum fil qisasi hayah, surat Al-Baqarah, dan bagi kalian adalah hukum qisas. Yang ketiga yaitu murtad dari Islam. Tetapi para ulama menjelaskan hukuman ini itu dilaksanakan oleh pemerintah, bukan oleh kelompok tertentu, bukan oleh individu. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, innama yaqtulul murtad al-imamu aw naibuh. Yang mengeksekusi orang yang murtad itu adalah imam, pemerintah, dan wakilnya. Artinya yang dikatakan murtad di sini mufariqul jamaah itu maksudnya dia keluar dari Islam, meninggalkan umat Islam. Bukan berarti tidak ikut organisasi tertentu atau keluar dari kelompok tertentu. Itu tidak. Al-muradu yang dimaksud itu dia keluar dari Islam. Dia sudah tidak mengerjakan syariat Islam, sudah tidak mengakui Allah lagi sebagai Rabbnya, tidak mengikuti atau tidak mengakui, tidak percaya dengan kerasulan. Ini hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Hadisana Musaddatun an Abdul Waris anil Ja'di an Abi Raja an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang ia benci, maka hendaklah dia bersabar, karena siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, kepada sultan, walaupun sejengkal, maka ia mati dalam keadaan seperti matinya jahiliyah, seperti matinya jahiliyah. Jadi ini yang dimaksud amir, man karya min amiri, amir
itu adalah pemimpin kaum muslimin, penguasa atau pemerintah, bukan pemimpin kelompok. Qala al-Imam An-Nawawi al-muradu bil amri huna ulatul umur. Yang dimaksud amir di sini adalah para penguasa kaum muslimin. Sedangkan maksud pengertian dari khuruj, kharaja minas sultan atau khuruj minas sultan, keluar dari pemerintahan, keamiran, itu maknanya adalah memberontak kepada amirnya, memberontak kepada pemerintah, mengangkat senjata dan memecah keamanan negara, stabilitas negara. Ini dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-muradu yang dimaksud dengan keluar dari keamiran adalah al-muradu mufaraqatu ta'atil imam. Yang dimaksud keluar dari ketaatan kepada penguasa atau imam. Maka dihukumi mati jahiliyah. Ini mati jahiliyah ini bukan mati kafir, tapi mati seperti kebiasaan orang jahiliyah yang tidak mempunyai pemimpin. Maknahu mautun ala halil ahlil jahiliyah. Artinya matinya seperti atau keadaannya orang-orang jahiliyah. Nah, ini kesalahan penafsiran sebagian kelompok. Mereka memaknai hadis ini keluar dari kelompoknya dikatakan mati jahiliyah. Padahal hadis ini jelas, di hadis ayatnya ada kalimat sultan. Syarat dari imam itu harus memiliki kekuasaan mengatur manusia. Sedangkan dalam Islam jamaah itu tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam mengatur manusia. Mereka hanya menguasai harta-harta jamaah. Itu tujuan utama seperti itu. Yang diramut hanyalah harta dari jamaah. Coba jenengan pikirkan kembali, sebenarnya apa sih yang dimau oleh pemimpin dari Islam jamaah? Itu sebenarnya pengen selamat, Bapak Imam tidak ridho kalau ada satu jamaah masuk ke dalam neraka. Itu sebenarnya bullshit. Tidak sama sekali. Itu sebenarnya di atas apa? Harta jamaah. Coba jenengan lihat program dari Batu Merah. Setiap desa harus mengerjakan batu merah. Itu apa mau pusat diberikan 10.000 batu merah dikirim ke pusat semua? Enggak mau. Yang diinginkan apa? Uangnya. Batu merah silakan membuat batu merah sampai 10.000, nanti dijual, uangnya dikirimkan ke pusat. Kemudian orang-orang taubat. Itu yang dimau apa juga kafarnya itu? Uangnya. Kemudian orang yang kena dam, orang yang haji kemudian kena dam, kalau di sana kan ada pemerintah Saudi yang mengurusi dam, nanti yang bayar dam siapa? Diwujudkan kambing kemudian disembelih. Tapi ketika orang jamaah, ketika ditanya oleh pemerintah, diajak berdusta, nanti kalau ditanya bilang saja saya mengerjakan puasa. Jadi tidak bayar dam. Padahal di rumah khut itu juga ditarik dam. Ditarik dam. Bayangkan uang segitu banyak yang bayar dam, itu tidak diwujudkan kambing sama sekali. Itu tidak. Untuk pengaturnya. Bahkan di dalam jamaah sendiri setiap desa daerah itu wajib mengirimkan 1 ekor kambing. Misalkan satu daerah itu punya 3 desa, berarti wajib mengirimkan 4 ekor kambing. Dan itu pun yang dikirimkan bukan kambingnya tapi uangnya. Sampai bayangkan coba sekian banyak daerah yang ada di Indonesia, itu yang ada di Indonesia. Seandainya diwujudkan kambing itu sudah berapa ribu kambing. Itu wujudnya uang semua, diberikan ke pusat. Maka teman-teman, itu sebenarnya yang diinginkan oleh pusat itu bukanlah keimanan, bukanlah untuk menjaga keselamatan negara, itu tidak, tapi uang Anda. Semua kafarah, semua pun itu yang diinginkan uang Anda. Sampai jamaah-jamaah di kelas bawah itu sampai dalam keadaan menderita. Nah, insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ini ramai. Harus terusnya kami. Cukup Pak. Seperti memasak. Iya.